Empat, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk saudara kita, orang tua kita ini. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Alor, ya, ini Ibu Nita Blego. Bapak-bapak, mama-mama, saudara-saudara sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin sekalian yang saya muliakan. Saya waktu saya jadi Wakapolda itu saya berkunjung ke Pantar. Kemudian kita melewati pulau ini, ya kan? Kita melewati pulau ini. Saya dibilang ini pulau buaya, ini pulau Ternate. Pikiran saya pulau Ternate ini ada orang-orang Ternate mungkin. Pikiran saya waktu itu. Kemudian pulau buaya, mungkin dulu banyak buaya di sana. Tapi ternyata pulau buaya itu karena bentuknya saya lihat dari dekat, oh memang bentuknya seperti buaya. Ya, makanya dibilang pulau buaya. Terus ada keinginan untuk mau datang ke pulau-pulau di Kabupaten Alor ini. Dan hari ini saya sudah menginjakan kaki di dua pulau, yaitu Pulau Buaya dan Pulau Ternate. Tadi perahu kita muter di depan Pulau Buaya, sudah mau kembali ke Pulau Ternate. Saya bilang, jangan, ini sudah tanggung nih, kita tinggal loncat lagi, kita sudah sampai di Pulau Buaya. Dan masyarakat sudah lihat. Jadi sudah kita turun walaupun cuma 10-15 menit, yang penting saya sudah menginjakan kaki di Pulau Buaya, maka itu sudah sah. Akhirnya kita mampirlah ke Pulau Buaya, menyapa semua warga yang ada di situ, salam sakman dan memohon doa daripada warga di Pulau Buaya. Ternyata ada juga yang sudah sampai sini katanya. Betul? Oh, makanya tadi Bapak Man bilang maksudnya sudah ada di sini begitu ya. Tapi memang belum sah kalau saya belum injak kaki di Pulau Buaya. Tadi sudah injak kaki, sudah sah. Sekarang di Pulau Ternate sudah sah. Bapak-bapak sekalian, seperti itu sudah disampaikan oleh MC, oleh Bapak Man juga, bahwa saya sebagai putra Alor ini memberanikan diri untuk maju dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur yang akan datang. Salah satu motivasi saya adalah selama NTT berdiri, belum ada satu putra Alor yang berani maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Apakah kita tidak mampu? Kemudian saya tetapkan tekad, kita harus mampu menunjukkan kepada masyarakat NTT bahwa ada putra Alor juga yang bisa tampil di kepemimpinan di Nusa Tenggara Timur ini. Tadi di kendaraan kami sambil jalan dari bandara ke Alor Kecil, kami ngobrol di atas kendaraan. Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan identitas, jati diri dan kehormatan kita. Karena selama ini belum ada yang berani tampil. Saya bilang begini, tidak gampang mau maju dalam pencalonan gubernur, wakil gubernur ini.
Karena kita harus keliling di 22 kabupaten di Nusa Tenggara Timur ini. Kebetulan saya sudah keliling waktu saya menjadi Wakapolda, saya sudah keliling 1 NTT. Kemudian itu tahun 2018-19. Kemudian saya pindah ke Mabes, kembali lagi jadi Kapolda di sini. Tahun 2022-2023 saya sudah keliling juga di seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten Alor. Kemudian pada bulan Februari saya pensiun. Bulan Februari 2024 saya pensiun dari polisi dan saya menetapkan langkah saya untuk maju dalam pemilihan gubernur. Dan saya mulai lagi berkeliling lagi untuk yang ketiga kalinya, keliling semua kota-kota dan kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Pasang baliho di mana-mana, calon gubernur. Tetapi ini politik, kita tidak bisa berjalan sendiri. Semuanya saling berkaitan, saling berpengaruh. Dalam perjalanannya, walaupun saya sudah kerja keras, bersosialisasi, tapi karena ada kebijakan partai, saya dipasangkan dengan Pak Melki, dan Pak Melki sebagai gubernur, saya sebagai wakil gubernur atau calon gubernur, dan saya calon wakil gubernur. Karena ini kebijakan partai, keputusan partai, maka saya harus loyal, saya harus laksanakan tanpa tawar-menawar. Nah, itulah kita hidup dalam satu organisasi. Perintah pimpinan kita harus laksanakan tanpa tawar-menawar. Nah, itu sejak bulan awal Agustus. Awal Agustus diputuskan di partai koalisi di Jakarta bahwa pasangan Melki Joni diusung oleh partai koalisi. Dan sejak itu kita mulai pelan-pelan mengatur strategi dan sebagainya untuk menyiapkan diri maju dalam kontestasi pilkada yang nanti tanggal 23 baru ada penetapan, dan tanggal 24 itu penarikan nomor urut calon, dan tanggal 27 mulai kampanye resmi yang ditetapkan oleh KPU. 27 September, Oktober, November. Jadi lebih kurang 2 bulan waktu tersisa nanti. 2 bulan. Nah, sambil menunggu sampai ke bulan tanggal 27 September ini, saya sama Pak Melki berbagi. Kita bekerja keras untuk bisa mendatangi semua kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, desa-desa, untuk terus menyuarakan program-program kami apabila nanti terpilih. Nah, di Alor ini mempunyai potensi di bidang ekonomi yang luar biasa. Mulai dari perikanan, kita mempunyai sumber laut yang tidak bisa diukur, besar sekali. Masalahnya kita butuh investasi atau kita butuh investor dari luar untuk datang berinvestasi di bidang kelautan.
baik itu perikanan tangkap, baik itu rumput laut, baik itu mutiara. Ini adalah harta kekayaan kita. Tapi memang kita belum bisa olah karena kita belum mampu membawa investor datang. Satu daerah kalau dia mau bertumbuh, kalau dia mau maju, maka yang dimajukan nomor satu adalah ekonominya. Supaya ekonomi itu maju, maka kita butuh investor dari luar. Kita butuh pemodal dari luar. Di samping kekayaan laut, kita juga punya kekayaan di bidang pertanian, ya. Komoditi pertanian seperti kemiri, kemudian vanila, kemudian apa lagi? Cengkeh, ya. Ini adalah komoditi yang luar biasa. Dan kita masih belum bisa mengelola ini secara maksimal karena kita dikalahkan oleh para, ya bukan investor tetapi para pengijon, atau kata kasarnya ya, orang yang datang ini pohon baru berbunga dia sudah langsung beli. Kita butuh uang. Kita tidak mau kasih, kita butuh uang. Kita kasih, ya mungkin harganya tidak terlalu mahal, tapi berada pada posisi yang sangat sulit, sehingga lebih banyak yang melepaskan. Sudah, kita jual saja walaupun dia belum berbuah. Dan saya dapat informasi juga yang lebih parah, hasil komoditi dia ini dibawa keluar ke daerah lain, dan hasil ini dikatakan berasal dari daerah tersebut, bukan dari Alor. Nah, ini hal-hal yang nanti akan kita benahi bersama, tentu bersama dengan pemerintah Kabupaten Alor. Karena provinsi punya kewenangan tertentu, kemudian kabupaten juga mempunyai kewenangan tertentu. Kita tidak bisa ikut campur terlalu dalam, tapi apa yang menjadi kewajiban dari provinsi tentu kita akan melakukan yang terbaik. Kebetulan saya dari Partai Gerindra, Pak Melki dari Partai Golkar, dua-duanya adalah partai pengusung Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Maka tentu kalau kami memimpin, pasti akses kita kekuasaan di pusat itu akan lebih lancar. Maka tidak salah apabila tadi sudah disebutkan bahwa masyarakat di Pulau Ternate dan Pulau Buaya ini akan memberikan dukungan penuh pada pasangan Melki Joni. Dan semoga dengan latar belakang kami masing-masing, Pak Melki seorang politisi muda, ya, sekarang dia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Luar biasa. Ya. Pengalaman sebagai anggota DPR RI, ya, periode yang lalu. Saya dengan pengalaman di bidang birokrasi sebagai aparat negara di bidang keamanan dan ketertiban, lebih senior dari Pak Melki, maka tentu kita akan bisa mengkombinasikan semua latar belakang kami, kekuatan-kekuatan kami, potensi-potensi kami untuk bisa membangun NTT lebih baik, dan tentu ada atensi-atensi khusus terhadap masyarakat Alor, termasuk masyarakat di Pulau Ternate dan Pulau Buaya. Sekali lagi, saya mohon doa, mohon dukungan
dan mohon dipilih pada saat pemilihan nanti. Jadi tidak hanya dukung, Pak, kita dukung Bapak, tapi dalam hati saya pilih yang ini. Kita dukung, tapi kita nggak pilih. Ini kita dukung Pak, kita pilih juga. Setuju? Setuju. Baik ya. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih Pak Man atas acara ini, mengundang saya dan rombongan keluarga dari Kupang. Ya. Tadinya sebetulnya saya tidak ada rencana untuk ke Alo, tapi karena ada undangan dari Bapak Man syukuran, saya bilang kita berangkat. Siang hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka dengan semua saudara-saudari di Pulau Ternate ini. Terima kasih sekali lagi, mohon doa dukungannya, dan sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore. Terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus meriah untuk Bapak John Asadoma. Bapak Mama semuanya yang saya hormati, sambutan yang berikutnya mewakili keluarga dari Bapak Joni Asadoma oleh Bapak Abe Opuli. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan dipersilakan. Ya, kita berikan aplaus untuk Bapak Abe. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.